Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal PPG 2022, yaitu soal kali ini tentang materi pedagogik dan profesional mata pelajaran. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung saja kita mulai Bapak Ibu Guru. Untuk pertanyaan nomor 1, menurut Piaget, tahap perkembangan intelektual siswa sekolah menengah termasuk ke dalam tahap jenis sekolah menengah, ya. Menengah itu berarti setelah SD. A. Sensorik motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Nah, sebelum dijawab, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tahap-tahapan perkembangannya. 1. Tahap perkembangan menurut Piaget itu ada 4. 1. Tahap sensori motor atau sensori motorik, yaitu antara usia 18 sampai 24 bulan. Tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Tahap perkembangan yang kedua yaitu tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Konkret ini nyata, ya, yaitu usia 7 sampai 11 tahun. Ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi, jumlah, luas volume, orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Tahap perkembangan yang keempat yaitu tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini yaitu terjadi pada usia remaja. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan atau berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Jadi sudah bisa berpikir abstrak. Nah, di soal ini untuk siswa sekolah menengah berarti berada tahap perkembangan di operasional formal. Ini ya, operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas. Nomor 2. Dalam pembelajaran di kelas, terdapat beberapa siswa yang mampu menentukan banyaknya titik sudut pada bangun ruang berbentuk kubus dengan cara membayangkannya. Potensi siswa tersebut dari aspek kecerdasan tergolong ke dalam kecerdasan A. kinestetik, B. spasial visual, C. matematika logis, D. intrapersonal. Perlu diketahui kecerdasan itu ada 9 macamnya. Nah, sebelum menjawab kita bahas dulu pengertian dari setiap kecerdasan di abjadnya ini. 1. Kecerdasan matematis logis, yaitu kecerdasan manusia dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Kecerdasan spasial visual, tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kecerdasan kinestetik, kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan, jadi lebih pada gerak. Kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan introspektif di mana si kecil mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Nah, di sini kira-kira aspek kecerdasan tergolong dalam kecerdasan apa ya? Bangun ruang, tentang menentukan banyak titik sudut dalam bangun ruang. Nah, jawaban yang tepat yaitu B. spasial visual, karena kubus ini bentuknya berupa gambar, pola atau desainnya. Ini ya.
Nomor 3. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru mengetahui terlebih dahulu karakteristik siswa, terutama dari kemampuan awal yang dimilikinya. Berikut merupakan cara untuk menentukan kemampuan awal siswa, kecuali A. Memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari terdahulu pada awal pembelajaran. B. Memberikan pretest pada awal pembelajaran menggunakan instrumen yang memadai tentang materi yang telah dipelajari terdahulu. C. Pada awal pembelajaran siswa diminta untuk menuliskan kesulitan-kesulitan tentang materi yang telah dipelajarinya terdahulu. D. Pada awal pembelajaran siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, kecuali ya di sini berarti jawabannya yang tepat yaitu yang D. Pada awal pembelajaran siswa diminta untuk menuliskan testimoni. Nah, ini kan tidak mungkin dilakukan. Nomor 4. Guru dapat mengetahui kesulitan belajar siswa jika mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Berikut merupakan ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar atau dikatakan gagal dalam mengikuti pembelajaran, kecuali A. Dalam batas waktu yang telah ditentukan, siswa tidak dapat menunjukkan perilaku yang menonjol sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan. B. Dalam batas waktu yang ditentukan, siswa tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau penguasaan minimal yang telah ditetapkan oleh guru. C. Tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang seharusnya sesuai dengan tingkat keintelijensinya. D. Tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pada tingkat pelajaran berikutnya. Nah, kira-kira jawaban yang tepat yaitu yang A. Dalam batas waktu yang telah ditentukan, siswa tidak dapat menunjukkan perilaku yang menonjol sesuai dengan indikator-indikator yang telah dirumuskan. Nomor selanjutnya, Bu Hasti adalah guru kelas 7 SMP Sukajadi. Ia membelajarkan materi fungsi uang. Bu Popi menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Bu Hasti ya ini seharusnya. A. Mengajukan pertanyaan tentang fungsi uang. Langkah pertama mengajukan pertanyaan tentang fungsi uang. Langkah kedua, menugaskan siswa membaca berbagai sumber belajar tentang fungsi uang dan mencatatnya. 3. Meminta beberapa siswa untuk mempresentasikan hasil pekerjanya, kemudian guru memberikan penguatan melaksanakan tes akhir. Teori belajar yang paling menonjol diterapkan oleh Bu Hasti tersebut adalah A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Sebelum kita menjawab, kita ketahui terlebih dahulu teori kognitif, yaitu teori yang memiliki pemahaman bahwa proses belajar berlangsung secara bersambung dan lengkap, jadi ada tahapannya. Teori behavioristik, yakni teori yang memiliki fokus pada hasil yang bisa diukur dan dilihat, berarti ini fokus pada hasil. Teori konstruktivistik atau konstruktivisme, yaitu teori yang memiliki anggapan bahwa jika persoalan ditampilkan dari pancingan internal. Teori humanistik, yakni teori yang memanusiakan manusia. Nah, ini kan ada tahapannya ya, proses belajar secara bersambung dan lengkap. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu kognitivisme. Nomor 6. Pak Sandi akan mengajarkan suatu materi pembelajaran di kelas 10. Pak Sandi akan menerapkan suatu model pembelajaran yang memungkinkan para peserta didik belajar dalam kelompok. Tetapi Pak Sandi hanya membantu peserta didik yang mengalami kesulitan secara individual. Model pembelajaran yang sesuai adalah A. Student Team Achievement Division atau STAT, B. Team Assisted Individualization, C. Jigsaw, D. Team Game Tournament. Sebelum menjawab, kita ketahui dulu pengertian dari masing-masing model pembelajaran. Model pembelajaran STAT
adalah salah satu strategi pembelajaran kooperatif yang dilakukan dengan cara membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda agar saling bekerja sama untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran. Ini menurut Huda pada bukunya tahun 2015 halaman 201. Tim Assisted Individualization atau TAI atau bantuan individual dalam kelompok atau BIDAK adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual yang memanfaatkan perbedaan kemampuan individu dengan belajar kelompok. Model pembelajaran jigsaw adalah suatu teknik pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya menurut bukunya Fatur Rahman tahun 2015 halaman 63. Pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT yaitu salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Jadi model pembelajaran yang cocok diterapkan Pak Sandi yaitu yang B, Team Assisted Individualization. Nomor 7. Struktur materi ajar atau berupa prosedur fisik ideal dapat disampaikan oleh guru dalam pembelajaran melalui metode A. Demonstrasi, B. Inquiry, C. Pengamatan, E. Eksperimen. Nah, prosedur fisik yaitu yang A. Demonstrasi. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru sebelum menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah A. Merumuskan indikator capaian kompetensi dasar, B. Melakukan analisis materi pembelajaran, C. Merumuskan tujuan pembelajaran, D. Melakukan analisis kompetensi dasar. Nah, Pak, yang paling cocok langkah pertama yaitu dalam menyusun RPP yaitu A. Merumuskan indikator capaian kompetensi dasar. Nomor 9. Struktur materi pembelajaran yang paling sesuai untuk dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran melalui demonstrasi. Siswa mampu menjelaskan cara membuat model kelinci menggunakan teknik origami dengan cermat adalah A. Fakta, B. Konsep, C. Prosedur, D. Prinsip. Yaitu yang C. Prosedur. Nomor 10. Berikut merupakan pernyataan yang paling tepat tentang bahan ajar yang dikembangkan oleh guru kecuali A. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan hasil analisis materi pelajaran AMP agar tidak terdapat materi yang signifikan terlewatkan. B. Bahan ajar membuat pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif tergantung karakteristik kompetensi dasar. C. Bahan ajar dikembangkan berdasarkan kriteria keterurutan, keterkaitan, kedalaman, dan keluasan. D. Bahan ajar memuat seluruh struktur pengetahuan tanpa kecuali. Nah, yang paling tepat kecuali yaitu yang D. Bahan ajar memuat seluruh struktur pengetahuan tanpa kecuali. Nomor 11. Salah satu penilaian sikap adalah penilaian diri atau self-assessment. Kegiatan yang dilakukan adalah A. Menilai dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. B. Meminta siswa untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian menggunakan lembar penilaian. C. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas.
D. Meminta siswa untuk mengemukakan kembali kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Nah, self assessment kegiatan yang dilakukan adalah D. Meminta siswa untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Nomor 12. Dalam pembelajaran, guru menemukan bahwa siswa A selalu diam dan tidak memberikan jawaban apapun ketika ditanya oleh guru. Ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, siswa A terlihat malu-malu dan enggan untuk mengajukan pertanyaan. Tindakan reflektif yang paling tepat dapat dilakukan guru berkaitan dengan hal tersebut adalah A. Langsung mencari solusi dan penyelesaiannya. B. Mengklarifikasikan terlebih dahulu mengapa hal tersebut terjadi, memastikan masalahnya, merencanakan tindakan, dan menelitiannya melalui penelitian tindakan kelas. C. Segera merencanakan tindakan dan melaksanakan, mengobservasi kembali siswa A dan menentukan penyelesaian masalahnya. D. Membiarkan itu terjadi secara alamiah karena kemauan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan tidak dapat dipaksakan. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Segera merencanakan tindakan dan melaksanakan, mengobservasi kembali siswa A dan menentukan penyelesaian masalahnya. Nomor 13. Masalah-masalah berikut ini yang tepat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas adalah A. Seorang guru menyadari bahwa saat ini strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sangat beragam, sehingga guru tersebut ingin mengetahui manakah strategi pembelajaran yang paling tepat di kelasnya. B. Seorang guru baru saja membaca suatu referensi yang menyatakan bahwa pendekatan kontekstual cocok digunakan dalam mengajarkan materi dalam pembelajaran, sehingga guru tersebut ingin membuktikan kesesuaian hasil penelitian tersebut di kelas yang diampunya. C. Seorang guru mendapati bahwa aktivitas belajar siswanya cukup rendah. Guru tersebut ingin memperbaiki kondisi itu melalui pembaharuan pembelajaran di kelas yang diampunya dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. D. Seorang guru mendapati bahwa siswa-siswanya kesulitan memahami suatu materi. Guru tersebut ingin mengetahui sebenarnya faktor apa yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan tersebut. Nah, masalah yang tepat dipecahkan yaitu C. Seorang guru mendapati bahwa aktivitas belajar siswa cukup rendah. Guru tersebut ingin memperbaiki kondisi itu melalui pembaharuan pembelajaran di kelas yang diampunya dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Nomor 14. Nomor 14. Hasil penilaian dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya disebut penilaian titik-titik. A. Semester. B. Formatif. C. Otentik. D. Sumatif. Nah, kira-kira jawabannya apa? Yuk, yaitu yang B. Formatif. Nomor 15. Di dalam standar proses pembelajaran dikemukakan bahwa pembelajaran itu harus interaktif. Maksud dari pembelajaran interaktif adalah A. Yang aktif tidak hanya guru tetapi juga peserta didik. B. Peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif. C. Guru aktif menyampaikan materi kepada peserta didik. D. Peserta didik aktif menanyakan hal-hal yang belum jelas. Nah, yang dimaksud interaktif yaitu pembelajaran yang dimana peserta didik dan guru sama-sama aktif dan kreatif. Nomor 16. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan.
pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 bila diurutkan mencakup kompetensi A. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. B. Psikomotorik, kognitif, dan afektif. C. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terpadu. D. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Nah, urutan cakupan kompetensinya yaitu A. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nomor 17. Tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar mata pelajaran dijabarkan langsung dari A. Kompetensi dasar, B. Kurikulum, C. Indikator, D. Standar kompetensi. Nah, penjabaran dari tujuan pembelajaran yaitu dijabarkan dari C. Indikator. 18. Penilaian yang dilakukan dengan kalimat positif tentang aspek melaporkan tugas yang diberikan, aktif bergaul bersama teman dan guru, menghasilkan karya yang estetis, menjalankan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat, kemampuan bertanya dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis termasuk penilaian A. Keterampilan, B. Pengetahuan, C. Sikap spiritual, D. Sikap sosial, yaitu yang D. Sikap sosial. Nomor 19. Model pembelajaran yang tepat agar siswa mengorganisasi sendiri pengetahuannya adalah A. Problem based learning, B. Discovery learning, C. Inquiry, D. Project based learning. Di sini mengorganisasi sendiri pengetahuannya atau menemukan, menganalisis sendiri, yaitu yang C. Inquiry. Nomor 20. Langkah yang pertama pada tahap persiapan menulis PTK penilaian tindakan kelas adalah A. Membuat RPP siklus 1, B. Menemukan masalah pembelajaran, C. Merumuskan tujuan PTK, D. Menyusun kerangka PTK. Langkah pertamanya yaitu menemukan masalah pembelajaran. Nomor 21. Pak Amir mengajar menggunakan media gambar foto yang dilengkapi video yang menampilkan masalah-masalah sosial, kelaparan, dan kemiskinan di suatu daerah, kenakalan remaja akibat bencana alam, dan lain sebagainya. Kemampuan yang akan diaktualisasikan Pak Amir dalam pembelajaran tersebut adalah A. Sikap terampil dalam penerapan pengetahuan terhadap masalah sosial, B. Sikap kritis terhadap kejadian yang menimpa daerahnya, C. Memahami masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya, D. Mampu mengatasi akibat dari berbagai bencana dan masalah sosial lainnya. Nah, apa kemampuan yang diaktualisasikan yaitu yang C. Memahami masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. 22. Berdasarkan pemerolehan bahasa anak dan tingkat kesulitannya, keterampilan bahasa yang pertama kali diperoleh anak adalah keterampilan berbahasa A. Berbicara, B. Membaca, C. Menulis, D. Mendengarkan. Keterampilan pertama berbahasa adalah D. Mendengarkan. Nomor 23. Hasil belajar mapel yang belum mencapai KKM kriteria ketuntasan minimum perlu dilakukan A. Remedial, B. Pengayaan dan remedial, C. Pendampingan khusus, D. Pengayaan. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang A, pastinya remedial karena nilainya kurang dari KKM. 24. Indikator soal menyebutkan tempat-tempat penjualan produk hasil home industry. Butir soal yang disusun adalah
A. Bagaimana tempat pemasaran produk home industry? B. Jelaskan tempat-tempat pemasaran home industry. C. Tunjukkan denah tempat-tempat pemasaran home industry. D. Sebutkan tempat-tempat pemasaran home industry. Nah, butir soal yang paling tepat yaitu D. Sebutkan tempat-tempat pemasaran home industry. Nomor 25. Dari sejumlah siswa dalam satu kelas, tidak ada satupun yang bisa menjawab soal tertentu pada seperangkat tes, sehingga tujuan pembelajaran telah ditetapkan tidak tercapai. Oleh karena itu, guru harus melihat kembali kesesuaian antara titik-titik. Nah, karena tidak ada satupun yang bisa menjawab, maka yang harus diperhatikan kembali yaitu A. Kompetensi dasar dengan kompetensi inti. B. Tujuan pembelajaran dengan materi. C. Soal dengan indikator pencapaian. D. Soal dengan materi pembelajarannya. Yang harus diperhatikan yaitu D. Soal dengan materi pembelajaran. 26. Untuk memperjelas pesan dan mudah diterima para siswa, Ibu Dewi menggunakan media gambar dan video agar siswa mengamati, mencermati, dan dapat menceritakan kembali isi pesan yang ada dalam gambar dan video tentang silsilah keluarga dengan benar. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah A. Aspek nilai dan sikap. B. Aspek keterampilan sosial. C. Aspek keterampilan berpikir. D. Aspek pengetahuan. Nah, menggunakan media gambar yaitu D. Aspek pengetahuan. Pak Aswan mengajar tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan setempat dengan model pembelajaran kooperatif. Pak Aswan ingin menilai bagaimana siswa menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat temannya dalam diskusi. Penilaian yang dilakukan Pak Aswan adalah A. Proses, B. Hasil belajar, C. Prestasi belajar, D. Produk belajar. Yaitu yang proses, yaitu proses dalam menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat. 28. Refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat dilakukan melalui A. Deskripsi, B. Korelasi, C. Tindakan kelas, D. Komparasi, yaitu melalui A. Deskripsi. Nomor 29. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penguasaan keterampilan proses peserta didik adalah A. Tes penilaian produk, B. Tes unjuk kerja dan tes tertulis, C. Tes penilaian diri dan tes tertulis, D. Tes portofolio. Nah, instrumen untuk mengukur penguasaan keterampilan yaitu menggunakan tes dalam bentuk D. Tes unjuk kerja dan tes tertulis. 30. Pertanyaan guru. Apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Jika pertanyaan tersebut diajukan di akhir pembelajaran, maka akan berfungsi sebagai untuk titik-titik. A. Memusatkan perhatian siswa kembali mengikuti pelajaran. B. Mengecek keterampilan menginterpretasikan. C. Menggali pemahaman awal siswa sebelum mengikuti pelajaran. D. Mengecek pemahaman siswa. Nah, karena ini diajukan di akhir pembelajaran berarti berfungsi untuk mengecek pemahaman siswa. 31. Contoh perilaku menyimpang sebagai akibat dari proses sosialisasi dengan nilai-nilai budaya menyimpang adalah titik-titik. A. Menjadi pemabuk karena frustasi. B. Kejahatan karena faktor ekonomi. C. Menjadi pemabuk karena bergaul dengan pemabuk. D. Kenakalan karena kekecewaan dalam keluarga. Perilaku menyimpang yaitu yang C. Menjadi pemabuk karena bergaul dengan pemabuk. 32. Vigot
Vygotsky mengemukakan prinsip bahwa kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Model pembelajaran yang tepat diaplikasikan berdasarkan prinsip tersebut adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Expository, D. Berbasis masalah. Kognitif berasal dari hubungan sosial, berarti prinsipnya kooperatif. 33. Di bawah ini yang tidak merupakan prinsip-prinsip penyusunan RPP adalah A. Perbedaan individual peserta didik, B. Partisipasi aktif peserta didik, C. Berpusat pada siswa, D. Berpusat pada guru, yaitu yang D. Berpusat pada guru. 34. Upaya memotivasi siswa untuk bertanya dapat dilakukan melalui beberapa cara, kecuali A. Tanya jawab dengan temannya, B. Mewajibkannya bertanya, C. Diberikan materi yang sulit, D. Diberikan stimulus yang dapat memancing siswa untuk bertanya. Nah, caranya yaitu kecuali yang C. Diberikan materi yang sulit. 35. Dalam ulangan harian, guru menemukan seorang siswa mengerjakan soal dengan cara yang berbeda dari cara pengerjaan guru. Sikap dan tindakan guru yang paling tepat terhadap temuan tersebut adalah A. Menegur dan menasihatinya supaya mengerjakan soal dengan cara yang telah diajarkan, B. Membiarkan apa adanya karena itu cara siswa sendiri, B. C. Menghargai kreativitas siswa dengan cara mengklarifikasi jawabannya, D. Menjelaskan ulang cara pengerjaan oleh guru beberapa kali. Nah, sikap guru yang tepat yaitu menghargai kreativitas siswa dengan cara mengklarifikasi jawabannya. 36. Pak Ridan, seorang guru SMA, menerapkan metode Cooperative Teaching and Learning atau CTL dalam pembelajarannya. Dengan demikian, para siswa aktif bertanya, belajar kelompok, melakukan penyelidikan, serta membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri. Pembelajaran demikian merupakan aplikasi dari teori belajar titik-titik. A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Humanisme. Di sini ada dengan para siswa aktif bertanya, belajar kelompok melalui penyelidikan, yaitu teori B. Konstruktivisme. 37. Berikut ini pernyataan yang benar tentang persoalan yang dipermasalahkan dalam penelitian tindakan kelas, kecuali di sini ada kecualinya. A. Masalah dihasilkan dari kajian empirik dalam pembelajaran di kelas, B. Masalah bukan berasal dari hasil penelitian terdahulu, C. Masalah merupakan persoalan nyata dalam pembelajaran di kelas, D. Masalah dihasilkan dari kajian teoritik, kecuali yaitu D. Masalah dihasilkan dari kajian teoritik atau teori. 38. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru ketika menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang menurut Anda kurang tepat tentang penerapan model pembelajaran berbasis proyek? A. Pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan pada setiap akhir sebuah topik. B. Karya yang dihasilkan oleh siswa dari pembelajaran ini adalah karya yang berbasis masalah nyata di sekitar siswa. C. Guru perlu menetapkan topik-topik proyek untuk dipilih oleh siswa sehingga proyek siswa bervariasi. D. Guru menetapkan satu topik proyek yang sesuai dengan tema. Nah, di sini yang kurang tepat yaitu yang A. Pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan pada setiap akhir sebuah topik. 39. Yang tidak termasuk bentuk penilaian otentik adalah A. Tugas lapangan, B. Jurnal, C. Produk, D. Tes hasil belajar yang bukan yaitu yang D. Tes hasil belajar. 40. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan menulis. Jenis penilaian yang dikembangkan guru adalah A. Tes, B. Penilaian diri,
C. Tugas di portofolio. Di sini mengembangkan keterampilan berpikir dan menulis, berarti penilaian jenisnya C. Tugas. Nah, demikian Bapak Ibu Guru untuk latihan soal pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu Guru dipermudah dalam mengikuti pretest PBG 2022. Semoga Bapak Ibu Guru lulus dan menjadi peserta PBG 2022. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.